Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Maret 2023 dengan judul Israel bersukacita terhadap buah-buahan Kanaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami patut bersyukur dan berterima kasih oleh karena rahmat Allah begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang Israel mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Tanah tempat di mana Allah telah membawa mereka adalah suatu negeri di mana susu dan air madu berlimpah. Selama pengembaraan di padang belantara, Allah telah memberikan jaminan kepada mereka bahwa Ia sedang membawa mereka ke sebuah negeri di mana mereka tidak akan menderita kekurangan hujan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 111. Allah telah membawa Israel keluar dari Mesir agar Ia dapat meneguhkan mereka di tanah Kanaan sebagai satu bangsa yang suci, bersih, dan berbahagia. Di dalam pelaksanaan tujuan ini, Ia telah memberikan kepada mereka disiplin baik untuk kebaikan mereka sendiri dan juga bagi keturunan mereka. Andai kata mereka rela menahan diri dalam soal selera makan dengan menaati larangannya yang bijaksana itu, maka kelemahan dan penyakit tidak akan terdapat di antara mereka. Keturunan mereka akan memiliki baik kekuatan jasmani dan juga di pikirani. Mereka akan memiliki pandangan yang jelas terhadap kebenaran dan tanggung jawab, memiliki kesanggupan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, serta pertimbangan yang baik. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 451. Allah sebenarnya dapat menyediakan daging bagi mereka semudah seperti Ia telah menyediakan mana, tetapi satu pembatasan telah diadakan untuk kebaikan mereka. Maksudnya adalah untuk menyediakan bagi mereka makanan yang lebih cocok dengan kebutuhan mereka daripada makanan yang merangsang telah mereka biasakan waktu di Mesir. Selera makan yang rela rusak itu harus dipulihkan kepada keadaan yang lebih sehat, agar mereka dapat menikmati makanan yang sejak semula telah disediakan bagi manusia. Hasil-hasil tanah yang telah diberikan Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 450. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini,
memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Orang Israel mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Tanah tempat di mana Allah telah membawa mereka adalah suatu negeri di mana susu dan air madu berlimpah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar dapat melaksanakan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis kami juga serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, semua para pelayan kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga, roh kerendahan hati, kesabaran, dedikasi yang tinggi, kiranya Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan urapi mereka, berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekadar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, cukupkan juga segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur mengandalkan Tuhan dan hidup bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.